berhartalah seperti Anas bin Malik. Ketika berharta, hartanya mampu untuk dipertanggungjawabkan dengan sebaik mungkin, karena dia sadar bahwa itu merupakan bahagian daripada amanah yang harus dijaga. Ini yang kita lihat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mampu memiliki harta banyak, beliau mampu memiliki keturunan yang banyak, beliau mampu memiliki usia yang panjang karena beliau mendapatkan doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya juga yang kita bisa lihat bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu yang hanya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun, dan posisi beliau itu pada hakikatnya dalam tanda kutip adalah sebagai seorang pembantu, tapi beliau mampu menjadi ulama umat ini. Beliau mampu menjadi perawi hadis terbanyak. Seolah Anas bin Malik ini ingin menunjukkan pada kita, jangan lihat posisi strata sosialmu di dunia, karena itu bukan menjadi penghalang bagimu untuk mampu mendapatkan kebaikan dalam agama ini. Ya. Belajar di dalam agama ini tidak melihat usia, karena usianya masih muda. Karena orang banyak sekarang ini melihat kalau belajar itu, saya udah tua, itu kan menjadikan usia sebagai alasan kan. Kenapa ini Anas bin Malik mulai dari 10 tahun? Supaya orang ketika belajar itu tidak memandang usia. Kenapa? Karena ilmu itu yang memberikan Allah. Di saat dia sudah mengawali niat dengan baik ingin belajar tentang agama ini, maka fanuyassiruhu lil yusra, Allah akan mudahkan. Kemarin ada jamaah saya ketika jalan bareng dengan beliau mobil, saya nyetelnya juz amma aja Ustaz. Maksudnya kenapa nyetelnya juz amma aja? Saya pengen banget, usia udah tua Ustaz, udah 60 tahun, pengennya hafal juz amma. Udah hafal juz ammanya udah puas saya. Kalau meninggal dunia puas, walau yang dihafal hanya juz amma. Masya Allah, ya kan? Apakah dia hafal? Saya tidak tahu endingnya bagaimana karena baru mulai gitu. Tapi Allah sudah sampaikan itu akan dimudahkan jalan bagi mereka yang mencari kebaikan. Ya, setidaknya kalaupun tidak hafal ya mungkin akan ada kebaikan yang lain. Buktinya Anas bin Malik 10 tahun menjadi perawi hadis terbanyak. Kenapa? Karena mampu memanfaatkan kebersamaan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebaik mungkin. Maka kita juga begitu, manfaatkan agar kita mampu menjadi Anas bin Malik berikutnya. Manfaatkan apa? Manfaatkan kesempatan belajar yang sudah Allah berikan ini dengan sebaik mungkin. Apalagi kita dengan segala kemudahan yang sudah Allah berikan. Berangkat menuju kantor bisa dengerin ceramah. Kenapa? Karena pada bawa mobil sendiri-sendiri. Pulang dari kantor juga begitu. Di rumah juga begitu. Masjid sudah difasilitasi untuk ada pengajian. Maka kalau kita dengan segala kemudahan yang Allah berikan ini tidak mampu menjadi orang yang tidaklah dikatakan ulama lah, tapi minimal mampu berilmu tentang agama kita, itu menjadi salah satu pertanyaan. Ya. Jadilah seperti Anas bin Malik yang tidak melihat strata sosial, tidak melihat usia, tidak melihat apa, dan tidak melihat harus namanya belajar itu. Ada orang bilang kan, saya kan bukan jurusan agama, saya nggak kuliah, gimana saya harus pintar? Nggak ada itu. Anas bin Malik pembantu. Ada sahabat yang khusus sekolah, ada. Siapa contohnya? Abu Hurairah. Khusus. Beliau menjadi ahlus suffah. Ini khusus kuliah. Tinggalnya di masjid, di bagian belakang, pokoknya ketemu Nabi, nyatet. Itu khusus kuliah. Tapi ada yang tidak khusus kuliah. Siapa? Anas bin Malik. Dia tidak mengenyam di bangku kuliahan seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau hanya bersama dengan Nabi, memanfaatkan apa yang diberikan kemudahan dari Allah untuk mengambil ilmu, beliau ambil, dan ternyata 11-12 dengan Abu Hurairah untuk menjadi ulama. Bapak Ibu bisa seperti itu. Ada orang yang khusus kuliah, dapat gelar LC, oke. Tapi Bapak Ibu dengan istiqomah gitu mampu untuk memanfaatkan kemudahan yang Allah berikan. Mungkin barengan sama, ilmunya mungkin sama. Ya. Hanya beda gelar di belakangnya saja. Ya. Satu LC, satu CL. Bedanya itu saja. Ya. Tapi ilmu yang didapatkan sama. Cuman kadang-kadang kita ini sudah
doktrin gitu ya. Nah, saya kan jurusan ekonomi, saya kan pedagang, saya kan jamaah, saya kan akhirnya nggak ada itu kemampuan dan keinginan untuk bisa menimba ilmu agama lebih banyak. Harus itu ada, tapi juga jangan jiping aja. Jangan ngajinya ngaji kuping, yang penting duduk dengerin. Habis itu keluar makan, pulang ke rumah ditanya sama istri, pengajian apa tadi pak? Lupa tadi apa ya, yang ingat kopinya pahit. Nah ini masalahnya.